PKB, PAN, dan Golkar jadi tiga partai besar yang menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Polemik penolakan pun muncul dari pihak oposisi ataupun koalisi. Bagaimana sikap Presiden Jokowi soal wacana itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama rekan saya, Friska Clarissa. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda. Sudah dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Bola panas wacana penundaan pemilu 2024 bergulir. PKB, PAN, dan Golkar mendorong isu ini ke permukaan. Sementara gejolak penolakan lantang disuarakan berbagai pihak. Tak cuma oposisi, tapi juga parpol penghuni koalisi. Lalu bagaimana Presiden Jokowi menyikapi wacana itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Gitu. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi dengan teman-teman koalisi, partai politik lainnya. Ketua umum partai politik tugasnya menyerap aspirasi rakyat. Dan aspirasi untuk minta berkelanjutan dan juga minta perpanjangan akan kami bicarakan dengan para pemimpin partai politik. Tiga ketua umum partai besar kompak menggulirkan wacana penundaan pemilu dalam waktu berurutan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memulai tendangan pertama bola panas wacana penundaan pemilu. Berbekal klaim analisis Big Data perbincangan di media sosial, Caimin menyebut 60% dari 100 juta subyek akun di media sosial mendukung penundaan pemilu. Dilanjutkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengemukakan 5 alasan penundaan, salah satunya pandemi dan pemulihan ekonomi. Hingga Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dengan versi lebih halus meneruskan aspirasi keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi lewat aspirasi petani sawit saat kunjungan kerja ke Siak, Riau. Penolakan pun langsung mencuat dari berbagai pihak, tak cuma PKS salah satunya sebagai oposisi. Usaha untuk tidak melaksanakan pemilu pada 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024, adalah tindakan inkonstitusional dan bertentangan dengan undang-undang, serta peraturan yang sudah dibuat bersama. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera menolak dengan tegas ide itu. Tapi juga PDIP sebagai partai pengusung terbesar Presiden Jokowi. Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut penundaan pemilu tidak boleh sekadar berlandaskan lobi politik, tapi harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau mereka mau menunda pemilu, terpaksa nggak ada pilihan, pemilu harus ditunda, itu harus memilih 3 jalan yang saya kemukakan itu. Nah, tapi jalan yang paling efektif adalah dengan cara amandemen konstitusi. Kalau yang namanya dekret, ya Pak Jokowi saya kira nggak akan dekret kayak Bung Karno tahun 59 lah. Dan tidak akan seperti Gus Dur yang dekret yang berujung Gus Durnya dipecat sama MPR kan gitu. Tapi juga sekarang juga tidak mungkin mau melaksanakan konvensi ketatanegaraan karena ada Mahkamah Konstitusi.
Jika ada praktek menyimpang daripada itu, Presiden bisa di-impeach ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang paling mungkin amandemen konstitusi. Setelah wacana jadi polemik, Muhaimin mengembalikan lagi keputusan akhir ke tangan Presiden Jokowi. Karena ujung-ujungnya para politisi yang melempar wacana mengembalikan keputusan ke tangan Presiden, pihak istana, terutama Presiden Jokowi, hati-hati menanggapi wacana penundaan pemilu. Kita ingat berkali-kali Presiden Jokowi telah tegas untuk menolak segala hal ihwal perpanjangan masa jabatan dengan pernyataan ini. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Semakin ramai pula isu pemerintahlah yang merancang pertemuan dan menggerakkan para elit untuk menunda pemilu. Pihak istana membantah sebagai dalang wacana itu dan menyebut hingga saat ini Presiden taat aturan yang berlaku. Kami tidak ingin Bapak Presiden diseret-seret gitu loh dalam game ini gitu. Kapasitasnya bukan pemerintah sebagai dalang dari wacana yang sedang kita bahas. Ada pertemuan gitu kan. Tapi keyakinan kita adalah Bapak Presiden itu bukan orang yang sulit untuk ditemui dan disampaikan aspirasi secara langsung. Nah jadinya sekali lagi ya sikap dan komitmen Presiden soal ini itu masih sesuai dengan kaidah dan aturan hukum yang berlaku gitu. Jadi ya apakah ada pertemuan pasti bertemu gitu, tapi selentingannya itu yang kita nggak ngerti kan. Berbagai gagasan bebas diutarakan di alam demokrasi. Namun ragam manuver politik jangan sampai berujung coba-coba merusak marwah demokrasi demi kepentingan segelintir elit semata. Sikap tegas pemerintah memegang teguh amanat konstitusi pun harus jadi pegangan publik agar masyarakat percaya kalimat demi kepentingan rakyat tak sekadar alasan dan akal-akalan demi melanggengkan kekuasaan semata. Rizka Clarissa, Gahnia Febrian, Kompas TV, Jakarta.